banyak diskusikan, bahkan sepak bola ada koperasinya? ada koperasinya seperti itu. Pernah bacalah di berbagai artikel atau jurnal, salah satunya Barcelona itu kan sebenarnya koperasi itu. Bagaimana anggota-anggota yang sumpama memiliki kesulitan untuk meminjam uang sumpama di lembaga yang lain ya bisa terpenuhi dengan koperasi dengan syarat yang mungkin lebih mudah. Kalau ada hal-hal yang terkait mungkin dengan keperluan yang sangat mendesak seperti keluarga sakit, ya, bisa secepatnya ditanggulangi oleh koperasi. Salah satunya juga kita dorong, kami juga mengadakan semacam indeks digital koperasi. Efektif, lebih efisien, Ya. mudah, praktis lah pokoknya Ya, lengkap ya pokoknya kalau seperti udah itu. dengan teknologi ini ya Pak ya. Transparansi terutama kan. Om Swastiastu. Halo Sobat Tahun Tribun Bali, jumpa lagi dalam acara Tribun Bali Podcast bersama saya Yunia. Kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan suatu topik yang sangat hangat di tengah-tengah Provinsi Bali ini. Nah, sebelumnya kami di keluarga besar Tribun Bali mengucapkan selamat menunaikan Hari Raya Idul Fitri bagi seluruh umat muslim yang merayakan. Semoga di Hari Raya Idul Fitri ini kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan kedamaian. Nah, Sobat Tahun Tribun Bali, di tengah studio kita sudah hadir sosok yang sangat tampan rupawan. Nah, Pak Dewo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, boleh dong. Apa kabarnya, Pak? Baik, Ya. baik sekali. Oke, Pak Dewa, mungkin bisa kenalkan dulu nih sama Sobat Tahun Tribun Bali di rumah. Mungkin ada yang belum kenal sama Pak Dewa, bisa kenalan dulu. Halo, selamat pagi. Nama saya Ideo Made Agung dan kebetulan sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar. Jadi kira-kira itulah perkenalan awal. Oke, udah berapa tahun nih menjabat Pak nih? Saya baru 1 tahun lebih lah. Waduh. Sebelumnya ya memang lebih banyak di bidang komunikasi dan informasi. Sekarang diberi tugas sama pimpinan di Dinas Koperasi dan UMKM. Oke, berarti sebelumnya di komunikasi ya Pak ya? Iya. Pantes ya, sudah tercipta suasana komunikasi yang sangat hangat. Oke Pak Dewa, kita nih mau bahas tentang koperasi Pak, Iya. yang identik mungkin saat ini dengan simpan pinjam gitu Pak. Tapi sebelum lanjut lagi, boleh dong Pak dijelasin sebenarnya koperasi itu apa sih Pak? Begini ya, sebenarnya masyarakat kan sudah lama sekali mengenal tentang apa itu koperasi, ya usaha yang bersama-sama lah, yang kalau kita bandingkan dengan usaha lain itu kan usaha yang memang berasal dari kumpulan modal. Tapi kalau koperasi itu memang kumpulan orang, sehingga di koperasi itu diperlukan anggota. Nah saat ini memang untuk mendirikan koperasi mungkin cukup dengan 9 orang sudah bisa mendirikan koperasi. Kalau dulu minimal ada 20 orang. Nah inilah kumpulan dari anggota atau orang-orang ini yang nanti membentuk badan hukum koperasi itu, bukan dari kumpulan modal. Nah itu perbedaan yang cukup signifikan terkait dengan beda usaha dengan koperasi seperti itu. Nah, koperasi ini memang bagian dari ekonomi kerakyatan yang memang benar-benar bagaimana sih koperasi itu bisa mensejahterakan anggota. Nah, ini yang memang menjadi kunci dari koperasi itu. Bagaimana anggota itu bisa sejahtera, jangan-jangan nanti mendirikan koperasi justru menimbulkan masalah-masalah lain. Nah ini kata kuncinya seperti itu Mbak Ini. Oke, jadi satu poin penting yang harus diingat adalah koperasi ini mensejahterakan anggotanya. Iya. Oke, sekarang lebih sedikit ya Pak untuk jumlah anggotanya sendiri, jadi dari 20 sekarang sudah bisa 9 orang. Bisa 9 orang, mereka bisa mendirikan koperasi dengan 9 orang. Bahkan mudah-mudahan tahun ini bisa undang-undang perkoperasian itu bisa selesai ya. Jadi ini kan sudah cukup lama undang-undang koperasi itu, sehingga
kami-kami yang memang bergerak di koperasi itu mungkin bisa ada aturan yang istilahnya menyangkut kekinian. Itu kan karena sudah cukup hampir 30 tahun lebih ya, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 itu, sehingga nanti bisa istilahnya menampung hal-hal yang memang bersifat kekinian. Itu yang mudah-mudahan itu bisa terwujud secepatnya. Oke, kita doakan bersama ya, ya, Pak. siap. Nah, Pak, mungkin kemudian secara fungsi, Pak, fungsi dan peran koperasi sendiri ini untuk para anggota dan mungkin masyarakat sebenarnya kayak gimana sih, Pak? Untuk kalau melihat fungsi dan perannya seperti saya sampaikan tadi itu memang salah satu adalah bagaimana mensejahterakan anggotanya. Jadi contoh seumpama ada koperasi simpan pinjam, bagaimana anggota-anggota yang seumpama memiliki kesulitan untuk meminjam uang seumpama di lembaga yang lain ya bisa terpenuhi dengan koperasi dengan syarat yang mungkin lebih mudah seperti itu. Dalam tanda kutip ya tidak meninggalkan istilahnya koperasi itu masih tetap harus dicek kemampuan bayar mereka seperti itu. Jadi bisa lebih memudahkan, bunga mungkin bisa lebih lebih turun, tidak semahal mereka di lembaga keuangan lain. Jadi tentunya ini akan bisa bagaimana anggota itu bisa lebih sejahtera, bisa lebih nyaman mereka, bahkan mungkin kalau ada hal-hal yang terkait mungkin dengan keperluan yang sangat mendesak seperti keluarga sakit, bisa secepatnya ditanggulangi oleh koperasi. Sebenarnya itu tujuannya. Kalau lembaga keuangan lain kan harus minimal yang menunggu umpama waktu-waktu mereka hari Senin sampai Jumat seperti itu. Sudah itu prosesnya juga bisa jadi prosesnya juga memerlukan syarat-syarat yang cukup banyak seperti itu. Berarti intinya tujuannya adalah mensejahterakan anggota, kemudian secara teknis dan fungsi sendiri itu disesuaikan dengan masing-masing lembaga. Oke, nah Pak tadi bilangnya salah satu contoh koperasi simpan pinjam. Berarti sebenarnya itu koperasi banyak dong jenisnya, Pak ya? Ya, kalau melihat dari jenisnya memang ada sekitar 5 ya, simpan pinjam salah satunya. Ada koperasi konsumen, ada koperasi produsen, jasa, pemasaran. Nah, jadi ada jenisnya ada 5. Dan itu sebenarnya bisa mereka turunkan lagi. Lebih banyak lebih banyak lagi. Jadi kalau melihat dari kelembagaan koperasi itu sebenarnya usaha apapun bisa masuk ke sana. Itu hanya badan hukumnya aja koperasi. Saya contohkan seumpama ada sekarang koperasi konsumen membangun minimarket atau mereka retail seperti itu bisa, sangat bisa sekali. Bahkan kan dari dulu itu sekarang pemerintah kan dorong jadi yang bergerak di sektor real. Nah, sektor real salah satunya mungkin itu bisa retail, bisa mungkin usaha-usaha yang lain. Kalau daerahnya bagus untuk pertanian ya bisa produksi pertanian seperti itu. Kalau bagus untuk mengembangkan sesuatu mungkin di daerah itu ada sentra pengrajin bisa dikembangkan koperasi pengrajin seperti itu. Jadi sebenarnya istilahnya open menu lah. Nah, jadi apapun bisa masuk ke koperasi usaha-usaha yang ini. Ini yang sebenarnya terus kami dorong, pemerintah pusat juga dorong sehingga masyarakat mulai istilahnya ngeh atau aware bahwa koperasi itu bisa saja apa saja, tidak hanya simpan pinjam. Seperti itu. Ya karena memang stigma di masyarakat kan memang tidak bisa dipungkiri bahwa yang terkenal tuh koperasi simpan pinjam. Benar, gitu. Karena dari statistik kan memang jumlahnya yang paling besar simpan pinjam. Okay. Jadi ini yang kita coba kita coba dorong sehingga nanti koperasi-koperasi itu juga terutama saat ini kan dari sisi penamaan, kalau dulu kan namanya KSU. Koperasi serba usaha itu, yang itu sebenarnya yang bergerak lebih banyak di sektor real. Contohnya retail, contohnya hal-hal yang memang diperlukan anggota sehari-hari seperti itu.
Apapun bisa. Bahkan kan kalau ngomong-ngomong tentang koperasi-koperasi yang besar, yang kalau kita ngomongkan Indonesia mungkin udah tahu ya, lebih banyak tahu. Ada juga koperasi yang bergerak di susu dan lain. Bahkan kalau di luar itu di luar negeri ya, saya dapat informasi itu berbagai sektor mereka sudah merambah. Contoh seumpama seperti saya pernah banyak diskusikan, bahkan sepak bola. Sepak bola ada koperasinya? Ada koperasinya, seperti itu. Saya pernah baca lah di berbagai artikel atau jurnal di internet atau media. Salah satunya Barcelona itu kan sebenarnya koperasi itu gininya. Seperti itu. Jadi belum lagi yang lain kalau saya sebut gini ada perusahaan-perusahaan besar, itu sebenarnya perusahaan. Kayak koperasi Sistemnya sebenarnya. Koperasi gitu ya Pak ya? Nah, kalau di Eropa mungkin lebih banyak mereka yang bergerak di usaha-usaha seperti pertanian, khususnya peternakan yang penghasil susu seperti itu. Mereka bentuk koperasi. Karena dengan begitu mereka bisa menentukan harganya sendiri. Itu salah satu contoh lah. Gitu. Sebenarnya kan di Bali juga banyak yang kayak koperasi pertanian, terus itu koperasi peternakan. Kadang-kadang kalau kita ke desa-desa tuh ada gitu loh Pak yang ngelola. Tapi mungkin memang tingkat aktifannya mungkin belum dibandingkan dengan koperasi simpan pinjam ya Pak ya? Iya, benar-benar. Memang kalau dulu kan pemerintah dengan koperasi unit desanya gitu. Tapi itu masih sih ada, tapi tidak begitu banyak gitu. Itu yang salah satu sebenarnya cikal bakal dari koperasi-koperasi yang bergerak di sektor-sektor yang pertanian seperti itu. Kalau di Denpasar sendiri simpan pinjam juga lumayan Pak? Lumayan masih mendominasi. Ya? Nah, makanya tugas kami dari pemerintah bagaimana koperasi-koperasi yang sudah berbadan hukum istilahnya entah itu konsumen, entah itu produsen atau jasa, kita dorong mereka lebih aktif, lebih memperluas keanggotaannya, lebih istilahnya mendiversifikasi produk-produknya seperti itu, sehingga lebih banyaklah mereka akhirnya bergerak di sektor real. Karena kan kalau kita berbicara simpan pinjam memang masih sangat dibutuhkan. Nah, jadi ini saling mutualisme, saling menguntungkan sebenarnya. Jadi koperasi itu memiliki simpan pinjam, tapi mereka bisa bergerak di sektor real, ini yang bisa mensupport dari sisi permodalan. Seperti itu. Perputaran uangnya lebih cepat gitu, cepat. Seperti juga anggota-anggota yang memiliki usahanya kan bisa disupport sama koperasi simpan pinjam. Bahkan kalau berbicara mengenai UMKM, saya kira banyak sekali anggota-anggota koperasi yang memang bergerak di dalam bidang UMKM ini. Nah, kemana mereka seumpama kekurangan modal seperti itu, pingin memperluas usaha, ya tentunya koperasi simpan pinjam seperti itu. Ini yang nanti istilahnya menjadi pergerakan ekonomi mereka, gitu, sehingga tidak menyulitkan. Sekarang butuh modal tambahan ya. Karena mereka tahu, kalau anggotanya biasanya kan mereka sangat saling mengenal. Ini juga salah satu keuntungan koperasi, mereka sudah saling mengenal di antara mereka. Nah, ini yang salah satu juga keunggulan dari koperasi. Ya, seperti itu. Pak, tapi kalau di Kota Denpasar sendiri nih implementasi koperasi itu udah sejauh mana nih Pak? Apakah semua sektor-sektor yang tadi Pak bilang 5 jenis itu sudah ada, atau memang salah satu aja yang diunggulkan di Denpasar sendiri? Secara umum memang sudah ada, cuman tidak, jumlahnya mungkin belum banyak ya dalam tanda kutip ya, itu masih diinovasi sama simpan pinjam, tetapi sudah banyak. Ada juga yang bergerak retail besar-besar, itu lumayan, ada beberapa koperasi itu yang memang sudah besar. Nanti mungkin dari teman-teman Tribun bisa meliput beberapa gini yang memang sudah memiliki, saya anggaplah ada yang supermarket sudah memiliki seperti itu. Nah, ini yang memang kita dorong karena itu yang sangat dibutuhkan oleh anggota. Termasuk juga jasa, ada jasa pencucian,
jasa laundry seperti itu. Jadi sebenarnya dari sisi jenisnya itu sudah ada, cuman belum banyak. Nah ini yang kita akan dorong. Ya memang masih didominasi sama simpan pinjam. Memang saat ini kalau tidak salah pemerintah kan lagi moratorium ya untuk simpan pinjamnya, tetapi didorong ke jenis-jenis koperasi yang lain seperti konsumen, produsen, jasa, pemasaran seperti itu. Nah, Pak kan udah setahun nih menjabat ya, jadi kepala dinas. Kira-kira tantangan atau kendala terbesar selama menjalankan tugas tuh apa sih Pak gitu ngurusin koperasi? Ya, memang kan kalau berbicara tantangan ya tidak habis-habisnya ya. Pasti ada setiap ini ada masalah atau tantangan yang memang harus kita hadapi. Yang pertama tentunya kalau kami walaupun data kita belum lengkap sekali dari usia ya. Usia kalau kita nanti ngomongin masalah transformasi digital ya, dari sisi usia memang sebagian besar masih di umuran 50 tahun ke atas lah. Baik itu pengurus, pengelola maupun di pengawas. Sedangkan anggota mungkin sudah ada mulai beberapa. Nah, ini yang menjadi tantangan bagaimana kita mendorong. Sekarang kan pemerintah pusat juga mendorong koperasi itu menuju koperasi modern. Nah, salah satu indikator dari koperasi modern itu adalah bagaimana mereka bisa bertransformasi digital. Nah, kan ini tantangan. Mungkin Mbak ini juga tahu ya dari teman-teman kalau udah umur di atas 50 ya agak gaptek juga gitu. Tapi ya tidak semua, tetapi ya memang susah gitu ya. Seperti itu harus diakui memang. Nah, ini yang kita coba dorong. Salah satunya dengan kami di Denpasar mengadakan semacam business matching. Jadi kita mempertemukan antara vendor-vendor yang bergerak di bidang aplikasi khususnya koperasi dengan koperasi-koperasi ini. Nah, salah satunya juga kita dorong, kami juga mengadakan semacam indeks digital koperasi. Nah, ini yang kita dorong supaya dari koperasi-koperasi ini daya saingnya makin ini. Kalau kita sudah peringkatkan seperti itu, biasanya mereka kan, waduh, ini saya baru peringkat ini, gitu, nggak enak nih atau gimana, atau malu atau gimana. Mereka lebih ingin meningkatkan diri akhirnya, sehingga mereka tahu kan posisi saya di level ini loh untuk digitalnya gitu. Karena kalau saya tanya seumpama apakah saya contoh mau operasi apa gitu, operasi A, saya tanya apakah sudah digital? Oh sudah Pak gitu. Tapi digitalnya seperti apa? Kan masih banyak, entah itu baru istilahnya menggunakan aplikasi untuk keuangannya saja, belum mungkin dengan mobile atau apa, sehingga ini yang menjadi tantangan kami, sehingga kami bikin apa yang disebut dengan indeks digital koperasi untuk Denpasar, sehingga kita tahu dan mereka pun dari koperasi tahu sebenarnya mereka di level berapa sih. Oh saya harus meningkatkan terus levelnya seperti itu, karena ini juga akan berpengaruh dengan istilahnya anggota mereka. Oh ini bagus loh koperasinya, sudah masuk ke level ini dengan indeks digital seperti ini. Oh, saya maulah ikut jadi anggota. Kan ini juga semacam publikasi atau informasi buat anggota-anggota. Oh ini bagus, kami lebih mudah, kita tahu seumpama jumlah tabungan kita secara online, udah itu laporan keuangan, setiap saat mungkin bisa kita tahu seperti apa sih, transparan. Itu yang juga kami dorong untuk teman-teman, sehingga kita coba bikinkan skema atau mungkin semacam indeks digital ini seperti itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan tadi yang pertama adalah membuat kayak aplikasi koperasinya gitu. Kemudian ada indeks untuk menunjukkan bahwa sejauh mana nih peringkat-peringkat koperasi-koperasi yang ada di Kota Denpasar gitu. Yang pertama itu mempertemukan, mempertemukan antara vendor lah, saya anggap banyak
wirausaha muda yang bergerak di bidang aplikasi ini dengan koperasi, sehingga mereka bisa memilih seperti ini. Nah, ini yang kita komunikasikan lewat business matching ini. Nah, salah satunya akhirnya kita lakukan dengan pemeringkatan itu untuk mereka tahu sebenarnya posisi saya di tingkat mana. Ini juga membuat para anggotanya lebih percaya, trust-nya lebih ada. Koperasinya udah sangat transparan loh, sudah menggunakan digital setiap saat. Kita tahu informasi tentang tabungan, tentang kondisi koperasi itu sendiri, seperti itu. Kemudian respon dari masyarakat sendiri gimana Pak? Khususnya mungkin yang dari dua kubu nih ya, untuk kaum-kaum yang mungkin sudah di atas 50, kemudian dengan yang kaum yang untuk orang-orang muda ini, gimana sih mereka melihat inovasi yang sudah Bapak canangkan? Memang sih kalau seperti saya sampaikan tadi, memang untuk yang ya saya anggap saya juga termasuk manula juga mendekati ini, tetapi ada sebagian yang sangat antusias, tapi memang ada sebagian yang memang belum siap. Tapi mereka biasanya mereka siapkan entah itu pengelolanya yang mumpuni di bidang itu, seperti itu. Jadi ini juga masalah kreativitas, masalah inovasi kan. Tapi harus ada trigger kan. Kita harus. Nah, disinilah memang peran kami di pemerintah sebagai pembina untuk mendorong mereka seperti itu. Nah, kalau mereka mungkin di sono nyaman kan, ya tetap aja seperti ini. Toh juga hasil saya seperti Niki kan gitu. Tapi kita sampaikan bahwa salah satu berapa koperasi loh, setelah mereka istilahnya bertransformasi digital, ternyata ada beberapa yang menguntungkan. Contoh seumpama yang menguntungkan, mereka bisa dari mana saja, terutama pengurus-pengurusnya ini kan tidak harus setiap saat mereka harus datang ke kantor koperasi, tetapi mereka bisa dari mana saja melihat, memantau, mengkomunikasikan dan lain sebagainya, sehingga termasuk itulah seumpama contoh ada dari anggota seumpama perlu pinjaman atau perlu kredit, tapi umpama pengurus yang harus istilahnya mempertanggungjawabkan itu tidak ada, kan berarti ada waktu yang ditunda untuk mungkin bisa. Tapi kalau dengan digital kan tinggal informasi aja, mereka bisa lewat digitalnya sehingga hari itu pun bisa umpama cair dengan tentu ketentuan-ketentuan harus diikuti, masih tetap ada seperti ini. Lebih efektif. Lebih efektif. Contoh lagi seumpama mereka memerlukan, kalau dulu kan harus datang ya, kalau kita perlu membeli pulsa listrik, harus datang ke kantor, seumpama seperti itu. Nah, sekarang dengan hari libur dan lain sebagainya, kapanpun karena sudah digital, mereka bisa lakukan seperti itu. Bahkan pinjaman, bukan pinjaman kecil-kecil, pas liburan sedangkan seperti yang saya sampaikan tadi, mereka ada halangan, ada yang perlu anggaran dan lain sebagainya. Yang mendadak bisa lewat ini, kan bisa lewat transfer, bisa di ACC langsung sama pengurusnya. Lebih efektif, lebih efisien, mudah, praktis lah pokoknya lengkap ya kalau udah dengan teknologi ini ya Pak ya. Transparansi terutama kan. Betul sekali. Karena maaf ini ada beberapa kejadian kan banyak itu biasanya menggunakan kolektor. Saya sampaikan seperti itu aja, maksudnya saya tidak menyebut di mana, tapi sering terjadi bahwa seumpama kalau masih manual bisa saja kan, anggaplah kolektor itu istilahnya punya anggota yang mau menabung. Kalau belum menggunakan digital kan bisa saja itu tidak dicatatkan, tapi istilahnya dipakai seumpama atau ditunda untuk memasukkan, jadi tidak real time. Nah, beda dengan digital. Kalau dengan digital mungkin hari ini itu nabung, Mbak Yuni, anggaplah 100.000 gitu, otomatis sudah dilihat, sudah sekarang klik, langsung kelihatan. Dan di handphonenya dia juga bisa lihat, benar tambahan.
Itu salah satu contoh kan. Dan banyak lain keuntungan-keuntungan kalau sudah bertransformasi digital. Oke. Mungkin ada harapan Pak terkait dengan inovasi yang sudah Bapak sebutkan tadi. Ini dalam jangka waktu berapa lama akan kira-kira tercapai dan kedepannya seperti apa sih Pak? Harapan kami sih secepatnya maksudnya teman-teman bisa bertransformasi karena kan dari sisi masalah mereka sebenarnya tidak gaptek sekali, tapi kalau memang seperti itu biasanya kan mereka seperti saya sampaikan tadi bisa mencari orang-orang yang memang atau merekrut karyawan atau pengelolanya yang memang cukup mumpuni dalam bidang teknologi. Dalam bidang teknologi. Jadi target kita yang memang ya mungkin yang selama 3 tahun ke depan ini paling tidak ya setahun ini ya sudah mungkin hampir 30%. Tapi sebenarnya secara gini hampir sebagian besar sudah menggunakan teknologi. Tetapi ini ya saya sebut dengan levelnya. Ada yang baru di sistem informasinya, maksudnya di keuangannya menggunakan, belum sampai ke mobile seperti itu, belum ada transaksi yang online, itu bisa jadi seperti itu. Jadi ini yang coba kita level-level ini, mudah-mudahan umpama saat ini mereka di level 2 atau 3, mereka bisa lebih naik ke depannya. Dan saya harap dalam 3 tahun ini paling tidak ya sudah 80% lah. Tercapai lah ini. Oke. Berarti semoga juga undang-undang yang tadi dibilang tuh bisa disahkan segera supaya bisa implementasinya jadi lebih kuat lagi. Nah, Pak Dul, kan tadi berkaitan dengan teknologi memang tidak akan pernah lepas dengan namanya anak muda ya, Pak. Benar. Peran anak muda ini sangat penting, sementara saat ini koperasi masih identik dengan orang tua. Ya bukan ranahnya anak muda lah itu ya, bukan gaya kita banget gitu kan. Nah itu kan masih menjadi stigma. Kemudian dari sini kami dari Tribun Bali juga menginisiasi inovasi dengan mengadakan seleb Gensi gitu untuk koperasi. Keren nih. Kira-kira nanti Pak kalau misalkan sudah ada Gensi sendiri nih, dari Bapak sih mengharapkannya permodelan Gensi ini seperti apa sih yang dibayangkan Bapak?